Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan membahas tentang masalah kerusuhan yang terjadi di Unisba. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Itu yang melempari dengan bom molotov, sehingga karena dilempari oleh bom molotov tentunya kan ada perlawanan yang dengan membubarkan kumpulan mereka agar jalan segera dibuka dan digunakan untuk umum. Intinya itu saja sih. Dan kalau penjelasan dari Pak Kapolda tidak ada penembakan kampus, tetapi kalau penjelasan dari mahasiswa kan berbeda lagi. Kan saya menyampaikan penjelasan kedua-duanya. Ya. Itu yang penting, saya tetap beritikad yang baik agar ini segera selesai masalahnya, seluruh tuntutan bisa terakomodir dengan baik. Saya membuka ruang dialog, dan pada jam 13 ini juga saya bertemu dengan para rektor di Gedung Sate. Supaya antisipasi agar hal ini tidak terjadi lagi seperti apa Pak dari Pemkot Pak? Ya, antisipasinya di gerakan kemahasiswaannya juga. Artinya yang gerakan kemahasiswaan harus betul-betul murni, tidak boleh tersusupi. Dan waktu kegiatan unjuk rasanya sebaiknya tidak menjelang malam, tapi dilakukan pada siang hari. Kalau bisa sih jam 17, jam 18 sudah selesai, sehingga terbebas dari orang yang tiba-tiba pakai baju hitam, kemudian mukanya ditutup, lempar. Yang seperti itu kan terjadi. Jadi gitu ya, untuk mengantisipasi jangan sampai malam. Ya kalau malam kan kadang nggak kelihatan tuh, tiba-tiba ada orang yang mungkin menyusup masuk. Nah ini orang yang menyusup masuk ini bisa menimbulkan kericuhan dalam suatu demo. Ya jadi kalau mau demo itu di saat orang tuh bisa ngelihat gitu. Jadi kan kelihatan tuh, oh ini temennya nih. Jadi bisa kayak dikenali gitu. Kalau misalnya malam-malam kan nggak ketahuan. Itu tiba-tiba orang masuk dalam barisan terus tiba-tiba buat kacauan kan, jadinya dia yang disalahkan yang pendemonya. Padahal kan pendemo nyatin baik, ingin menyampaikan aspirasi, tapi dikacaukan oleh penyusup ini gitu yang mengacaukan demo. Yaitu sarannya dari Bapak Karena Gubernur. pada akhirnya seluruh pikiran dan gagasan kajian akademik harus bisa diterima oleh kita, dan kemudian juga iklim berunjuk rasa, berdemonstrasi, berdemokrasi tidak boleh menimbulkan kerusakan, karena justru nanti yang menjadi titik fokus adalah kerusakan ini akan menjadi sesuatu yang kurang baik buat teman-teman mahasiswa yang murni ini, gitu ya. Ya jadi karena niatnya udah baik, cuma kok pelaksanaannya kurang baik, itu malah nanti dinilai nggak baik juga ya sama masyarakat. Kalau misalnya tadi demonya itu menimbulkan kerusakan, kan kalau udah rusak misalnya fasilitas umumnya, nanti yang menderita atau yang mendapat kerugian adalah masyarakat tadi yang menggunakan fasilitas umumnya gitu. Jadi jangan sampai niatan baik itu berubah menjadi buruk gara-gara pelaksanaannya yang kurang baik juga. Jadi harus ada pelaksanaan atau penerapan yang bagus gitu. Antisipasinya jika misalnya nanti ada demo lagi untuk mengantisipasi kelompok-kelompok tidak bertanggung jawab yang memakai serba hitam ini untuk datang ke lokasi. Antisipasinya gimana? Antisipasi pertama kan ada manajemen pengelolaan demonstrasi ya, karena saya dulu pernah jadi aktivis jadi tahu. Kemudian mereka kan biasanya terbarikade, punya ciri-ciri, punya kode-kode. Ketika ada penyusup langsung diambil alih, dikeluarkan. Nah itu manajemen pengelolaan demonstrasinya juga harus segera terlatih dengan baik. Dan orang-orang yang berniat berbuat kriminal itu tidak punya ruang untuk memanfaatkan orang-orang yang punya pikiran jernih dan pikiran cerdas dengan provokasi yang mereka lakukan, yang pada akhirnya kan yang dirugikan masyarakat. Identitas kampusnya muncul, Pak. Pak Rektor bangga, silakan. Pak Rektor. Ya, baik, terima kasih Pak Gub. Ya, saya menambahkan saja untuk antisipasi ke depan supaya tidak ada penyusup, Pak ya. Kita coba mahasiswa itu menggunakan alma mater. Jangan sampai alma mater itu tidak digunakan, karena itulah identitas murni bahwa itu aspirasi mahasiswa, demo mahasiswa. Ya, jadi salah satu bentuk lainnya adalah tanda pengenal gitu ya, misalnya almet ya, alma mater itu supaya orang bisa oh ini alma mater ini dari misalnya universitas ini, ini tahu nih. Kalau misalnya tiba-tiba orang nggak pakai alma mater juga masuk barisan, ketahuan ini siapa nih yang masuk nih gitu kan, tiba pakai baju hitam, mukanya tutup gitu ya, terus bawa tadi misalnya bawa molotov, itu kan berbahaya, harus segera dipisahkan supaya nanti nggak disalahkan nih para pendemonya. Dikira ini kan ngeliat masyarakat ngeliat atau misalnya polisi ngeliat, wah ini gara-gara jangan-jangan dari pendemonya nih yang bawa bom molotov atau ingin membuat kerusuhan gitu. Makanya harus dipisahkan, jangan sampai menyusup masuk ke barisan pendemonya gitu. Kalau mau demo secara damai, demo yang menyampaikan aspirasi ya, supaya bisa didengar oleh pemerintah juga gitu ya. Di Presma tadi dari BEM Unisba kita sarankan untuk
koordinasi dengan setiap demo yang ada koordinasi. di wilayah Jawa Barat khususnya untuk menyampaikan aspirasi secara bersama dan murni menggunakan jaket alma maternya masing-masing. Kita akan kita akan ajak ke Pak Gubernur. Pak Gubernur juga sudah berkenan nanti untuk bertemu, tinggal menentukan waktunya. Jadi teman-teman BEM nanti akan mengatur waktu itu untuk demo secara damai, aspirasinya bisa disampaikan supaya tidak disusupi oleh oknum yang tentunya akan membuat suasana tidak menjadi nyaman lagi dan aspek intelektual kemahasiswanya itu jadi hilang di sana. Pak Dedi, ada waktu mungkin ketemu audiensi langsung Pak dengan Bapak, dengan Ketua DPRD, dengan Kapolda misalkan bersama mahasiswa? Oh iya, Janjiannya sangat kapan terbuka, gitu? kan selama ini kami terbuka. Pada saat kejadian yang paling besar yaitu pada malam Sabtu kalau tidak salah, ya waktu saya datang ke situ dengan jumlah yang sangat banyak, saya tuh membuka ruang dialog. Membuka ruang dialog untuk bertemu semua komponen, tapi yang menjadi persoalan adalah ribuan orang ingin masuk gedung DPRD dan identitasnya kan kita tidak tahu. Nah, itu apa yang sih jadi masalah. sebenarnya yang saya hindarkan? Saya hindarkan adalah pada saat orang di ruangan lagi berdialog, gedungnya dibakar. Kan justru Itu yang berbahaya. Bayangin kalau misalnya ada penyusup ya, ribuan orang nih, material masuk, terus ada penyusup di sana. Nah, penyusup ini misalnya bawa barang-barang yang berbahaya seperti bom molotov. Bayangin ada ribuan orang dalam satu ruangan, terus ada yang menyebabkan kekacauan. Itu sudah sangat berbahaya sekali kalau misalnya hal itu bisa terjadi. Ya, tiba-tiba dibakar, ada ribuan orang yang dalam itu, bahkan mungkin korban jiwa bisa banyak yang berjatuhan. Itu yang ingin dihindari. Jadi kalau mungkin ingin masuk itu perwakilannya saja yang bisa menyampaikan aspirasi dengan baik. Misalnya mungkin perwakilan nih 10-20 orang gitu yang benar-benar emang bisa mewakili suara dari masyarakat. Itu ada dari pendemonya. Ya supaya tadi menghindari kekacauan yang tidak diinginkan. belum korban jiwa yang banyak dan kita menghindari itu. Jadi teman-teman DPRD ketika kemarin bertemu dengan saya di Gedung Sate, mereka sudah menyampaikan kesiapannya, bahkan mereka kan sudah bikin maklumat yang ditandatangani secara bersama oleh Ketua DPRD dan para ketua fraksi, kemudian para ketua komisi dan seluruh pimpinan DPRD. Intinya mereka merespon, menyetujui dan menyampaikan kepada pemerintah pusat tentang tuntutan yang disampaikan oleh para mahasiswa. Pak, mungkin dari Pemprov, apakah sudah mengidentifikasi kalau kelompok hitam-hitam itu sebenarnya siapa sih Pak, dan dari mana? Ya kalau Nah, itu tuh hitam-hitam itu kan penyidikannya. sudah ada dalam identifikasinya Polda Jabar. Nanti Polda Jabar saja yang mengumumkan, karena yang memiliki otoritas untuk mengumumkan siapa pelaku kan teman-teman kepolisian. Biar Polda Jabar nanti yang menjelaskan, karena begini loh, misalnya kita kan menghindari nama mahasiswa tercoreng. Misalnya ketika dari sekian puluh orang yang tidak tahu apakah itu mahasiswa atau bukan, tiba-tiba mereka tertangkap membawa marijuana, membawa senjata tajam, membawa barang terlarang, membawa airsoft gun, kan dalam keadaan mabuk. Kan kita jujur lah, saya kan dengan mereka ikut apa yang dari mulutnya keluar saya tahu itu bau apa. Nah ini harus dihindarkan karena sudah campur banget orangnya. Untuk itu kemurnian gerakan mahasiswa harus dijaga dan kita menghormati mahasiswa sebagai agen perubahan, dan kita juga menjaga apa yang disampaikan menjadi hawa murni bagi kita penyelenggara negara untuk melakukan koreksi. Ya, buat evaluasi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pak Rektor nuhun ya. Baru saja kita menyaksikan konferensi pers yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bersama Rektor Unisba. Konferensi pers tadi terkait dengan kericuhan yang terjadi di Unisba kemarin malam atau tadi malam. Diduga memang ada penyusup yang mencoba ikut dalam demonstrasi yang dilakukan di Unisba. Jadi itu gara-gara ada penyusup ya. Jadi apa yang bisa kita pelajari bahwa yang menyebabkan kerusakan pada demo itu bukan dari mahasiswanya gitu. Jadi mahasiswanya itu harus bisa mencegah penyusup-penyusup itu untuk masuk, karena kalau udah masuk ke dalam barisan nanti yang dituduh adalah pendemonya. Nah padahal pendemonya mungkin nggak salah gitu ya, maksudnya mereka udah berniat baik untuk menyampaikan aspirasi, tapi gara-gara ada penyusup seperti ini jadinya kacau gitu. Kalau udah kacau nanti yang disalahkan pendemo gitu ya. Dan kalau misalnya ada kerusakan terjadi nih, misalnya jadi ada kerusuhan ya, itu misalnya ada kerusakan, ada yang bawa bom molotov dilemparkan ya, kalau kena bangunan kebakaran, kena kendaraan bisa hangus kendaraannya, itu kan yang disalahkan nanti pendemonya, yang dirugikan juga masyarakatnya gitu. Karena masyarakat
wah ini demo buat apa sih, bukannya menyampaikan aspirasi dengan baik tapi malah menyebabkan kerusakan tadi itu yang jadi kan berkurang ya manfaat dari gerakannya. Itu ya yang jadi bisa pelajari adalah kita harus menghindari penyusup itu dengan cara tanda pengenal, koordinasi yang baik, dan tadi janjian waktunya juga nggak boleh terlalu malam supaya tidak ada penyusup tadi ya, bisa dikenali gitu. Kalau misalnya di siang hari kan kelihatan orangnya. Nah mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Nah itu, kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Nah, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.